Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video. Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Saya yang korban jadi terjalin. Korban terjalin ini karena sebetulnya yang jelas kalau di sini tidak punya ada kepentingan, tidak perlu melebar. Justru yang membuat melebar adalah kepentingan. Cuma itu tolong kalau ada kewajiban gimana Pak Bisa? Saya takut Tuhan, nggak takut manusia. Ya. Itu oknum bulan yang bikin akal-akalan. Saya cari dia. Kemana dia pergi? Saya tahu. Cuma saya masih tahu. Saya punya pegangan saya yang bersih. Anti suap, anti korupsi. Cuma saya sabar. Kalau masih DPR begini terus ya, saya bedah. Bisa aja. Saya bedah. Itu katanya bencana alam. Termasuk semua mereka. Itu aja. Termasuk mau diberi. Kalau ada mau diberi juga, hadapi saya sekarang. Jadi Pak Pendeta, sekarang ini bukan tidak bisa dimasakan dan ini ya. Tapi lagi strateginya kita pasang. Saja nggak dihargai, udah awal udah saya bilang ini bakal terjadi hal yang nggak dikehendaki. Pak, betul. Jadi kita tadi menyampaikan apa yang tadi kita dapatkan di jalan. Ini juga mereka membuka diri ke Pak. Bisa lebih langsung dengan harapan doa. Kita silakan Pak tentunya. Nah, jadi bagaimana sekali lagi punten pengajaran sekali lagi ya Pak ya. Rasa kita datang awal pun kita ngikutin dulu. Ya. Dulu kita ini masih sampai ini. Yang selanjutnya saya rasa baru hari ini dan ternyata ada hasil yang memang Oke, Pak, untuk kita foto ya. Mohon dengan segala perhatian. Saya masih punya satu. Kalau bapak-bapak ini memang betul, saya sudah dihargai oleh Bapak. Tolong yang kedua kali ketemu saya dengan betul. Kalau tidak, saya langsung ke Presiden. Titik. Tegas saya ke Presiden. Saya bongkar semua nanti. Gak ada saya takut satupun. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Saya Sofian Jimmy Mamesa, pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar. Hasil belanjaan 7273.
bukti-bukti akurat. Satu, plottingan BPN, Warka, Kiri, IPEDA, hasil belanjaan dari petani-petani penggarap berdasar bukti-bukti surat, dan juga dari pemblokiran BPN 2018, 2023, juga dari Menko Polkam, yaitu bulan Juli, terlampir semuanya ada di BPN Pusat, di Menteri Kesehatan BPN Pusat, dan pun juga ada di Kanwil Bandung bersama BPN Bogor. Ya, saya sekaligus narasumber dan juga korban biadab dari PT Sumarekon Tbk MCI KJA, PTKA Agung Kencana. Semuanya itu adalah kesatuan. Dan juga mereka telah melakukan kebiadaban yang bukan juga hanya saya, tetapi juga senasib dengan 4 desa. Kurang lebih tanah-tanah 4 desa ini ada kurang lebih 780 kakak seluas 600 hektar. Walaupun sebagian telah diambil kembali, kurang lebih 70%, namun 30% masih tetap disandra oleh PT-PT yang melakukan penjarahan, yang mana sudah sekian lama, yaitu puluhan tahun. Ya, mereka juga telah melakukan mendiskriminasi melalui jual beli hukum, ya, yaitu oknum-oknum pengacara yang berkeliaran lebar bersama oknum-oknum mafia. Dan mereka juga telah mencuci otak oknum-oknum birokrasi yang ada di Bogor, khususnya Jawa Barat, di mana A1 akurat. Ya. Bupati yang keluar masuk penjara, ya, karena melakukan korupsi, money laundering, pencucian uang, berubah biodata negara, manipulasi data. Dan mereka juga sekarang melanjutkan estafet ke Burhanuddin, di mana Burhanuddin mempunyai harta dan kekayaan investasi pada waktu itu telah dikrocek 60 M di Bank Jawa Barat. Dan dia juga yang telah mengkhianat petani-petani penggarap 4 desa. Dan dia juga yang telah memperkosa mengataskan nama HPL yang bukan HPL. Tidak ada HPL di Gunung Gelis kecuali Bogor Barat. Dan uang-uang itu dipakai dengan alasan membangun untuk pembangunan, ya, kantor-kantor Pemda Jawa Barat. Ya, sebenarnya dialah pelakunya. Jangan dianggap bahwa dia pensiun, dia bebas, tetap. Ya, ingat, suara rakyat yang menjerit, yang dicolong oleh biadab, ya, orang nomor 2 Burhanuddin, Anda tidak bisa tidur. Sekalipun Anda datang ke Mekah atau ke Umroh, itu uang itu justru menjadi kebinasan, menjadi kau masuk ke dalam lautan api neraka, karena kau membohongin agama, kau menistai agama, kau juga menghujat Allah. Kau akan kena kutuk dan kau mati tidak secara sempurna, karena engkau lah yang membuat kejahatan di bumi pertiwi Indonesia. Bukti Anda bersama dengan PT Sumarekon Tbk, yaitu Bujadi Budiman, biadab, penjahat, jahanam, ya, murka. Ya. Sekali lagi, hasil investigasi dari wartawan Indonesia, mereka adalah
terpanggil oleh Allah bersatu, ya, yaitu bersama-sama korban-korban petani penggarap, bersama-sama dengan HP besi, bersama juga dengan peguyupan, dan juga korban-korban 143 juta, yaitu MBA, aplikasi-aplikasi bodong yang dimiliki oleh Sugianto Nagaria, yang dimana sekarang dia telah melarikan diri, ya, di Sulawesi Selatan, Makassar. Dia disembunyikan oleh jeger-jeger, dan dia juga telah menyewa preman-preman yang berseragam hukum pengacara, menyewa, ya, oknum-oknum dari kepolisian sebagai preman herdernya untuk menjaga, juga telah menyewa oknum-oknum TNI sebagai preman herdernya. Dia yang merusak institusi kepolisian dan institusi TNI, Tentara Nasional. Dia juga yang merusak, ya, semua undang-undang pengamalan P4 hukum yang ditegakkan, di mana, ya, akhirnya 45, lahirnya Pancasila, lahirnya P4, Undang-Undang Dasar 45, dia juga yang merubah, memutarbalikkan fakta, ya, dengan mencari keuntungan, dengan melakukan kebohongan, penistaan. Mereka keturunan yang dimana produk satu pabrik. Kalau Cito Nagaria, ya, sekaligus owner, Presiden Komisaris PT Summarecon Tbk MCKJA, mereka sama, ya. Jadi sekali lagi, ya, PT Summarecon Tbk MCKJAK, mereka adalah global, sekaligus figur profil, yaitu profil kejahatan. Mereka menanamkan negara di bumi pertiwi Indonesia merah putih dengan menabur kebohongan, hari-hari omong kosong. Ini sudah A1. Karena apa yang mereka memiliki kekayaan yang ada di PT Summarecon Tbk, ya, bukan kekayaan dari keringat mereka, melainkan justru mereka menari kekayaan yang ada, yaitu menari di atas air mata darah rakyat, anak bangsa Indonesia. Mereka itu bukan orang pintar, mereka bukan orang terhormat, tapi mereka itu adalah berwajah manusia. Ya, mereka itu adalah sifat-sifat biadab, binatang-binatang buas, serigala bulu berbulu domba. Mereka adalah iblis-iblis yang turun dari neraka, yang berupa menyerupai binatang. Ya, sebagaimana, ya, yang ditakuti, yang mengatakan waspada, hati-hati. Ya, terlebih mereka menjadi ular berganti kulit, bisa merubahkan Indonesia, bisa melautkan oknum-oknum kepemerintahan di Republik Indonesia, sebagaimana rakyat tidak pernah berhenti-berhentinya yang pernah dialami oleh saya, di mana 2021 terus-menerus pemberitaan yang tidak pernah berhenti-berhentinya, kurang lebih 10.000 pemberitaan, maupun itu online, YouTube, maupun
surat kabar yang ada di Google, internet, bahkan di TV-TV swasta, pemerintah, mancanegara. Ya, di situ dikatakan, siap, mari kita duduk bersama, yaitu melalui akumulasi, warning, sampai mengadakan win-win solution. Namun itu menjadikan bahan ejekan, bahan tertawa. Ya, karena mereka merasa bahwa diri mereka ini udah mempunyai negara Indonesia ini. Bukti, mereka membuat negara baru. Dan negara baru inilah mereka melebarkan PT-PT bayaran ada di 18 cabang, bukan se-Jawa Barat. Sebagaimana banyak oknum-oknum yang ada di Jawa Barat yang berseragam muka-muka malaikat, yang seolah-olah mereka ini ya sebagai panutan rakyat. Namun kenyataan sampai sekarang ini, apa yang rakyat berseru minta, namun apa kejadian semakin jadi-jadi. PT Sumarekon melakukan kebohongan hari-hari omong kosong, yaitu Cipta Nagaria, Mujadi Budiman, Herman Nagaria, Sugiarto Nagaria, Marina Budiman, ya, Agung Budiman, cucu-cucunya, ya, seluruh rakyat, anak bangsa ini dan publik dan mancanegara perlu mengetahui agar pemberitaan ini diperlebarkan di seluruh mancanegara bahwa PT Sumarekon Indonesia, PT Sumarekon, PBKMC, KJA, PTK adalah modus-modus penipuan yang merusak ya undang-undang pertatan negara, dan mereka yang merubah dokumen-dokumen yang ada di negara Republik ini. Bukan hanya itu saja, mereka manipulasi data, mereka menggantikan sebagaimana keterlibatan oknum-oknum negara yang ada di Indonesia ini, sehingga muncul ya, global elit politik yang ada di dalam struktur organisasi PT Sumarekon, PBKMC, KJA. Perlu diketahui, saya mengimbau kepada semua, terlebih di mana A1, ibu-ibu telah memanfaatkan pemberitaan saya, telah menakut-nakutkan, sehingga akhirnya mereka tercuci hati, mereka menjadi pengkhianat, ya, dan mereka mendapat uang suap secara tidak langsung. Mereka mengkhianat diri sendiri, mereka mengkhianat agamanya sendiri, mereka mengkhianat saudara kandungnya sendiri, mengkhianat adik-adik kakak, mereka memakan darah daging. Perlu dikatakan, ibu-ibu hati-hati. Ya, itu melakukan pencucian otak, maka mereka akan pun ikut bersama murka datang. Saya mohon ibu-ibu berbalik, belok kanan, bertobat, masih ada kesempatan. Jangan menentangkan pemberitaan ini, karena ingat, perlu diketahui apa yang dibicarakan di publik secara viral. Mereka mengatakan sedang diproses, bahasa proses itu adalah penipuan, sedang dikeji itu adalah kejahatan. Jadi penipuan dan kejahatan, perlu diketahui, itu sudah disetting oleh Cipta Nagaria. Dan mereka meneriak cepat selesai, kata itu semua adalah settingan, alibi-alibi. Jangan terprovokasi korban-korban yang murni, nasabah-nasabah yang murni, yang membela keluarga dan anak dan NKRI sebagai anak rakyat, darah anak bangsa Indonesia, dan juga korban-korban MBA
aplikasi potong 143 juta kurang fantasi uang 200 miliar. Waspada. Ya. Mereka mengatakan akan melelang aset. Itu kebohongan, hari-hari omong kosong. Ingat, karena di belakang itu semuanya ada oknum birokrasi, ada oknum pemerintah, ada oknum dari kabinet merah putih, ada oknum yaitu backing jenderal, ada oknum mafia hukum, ada oknum kementerian, ada oknum dari BPN, dari ATR, pun juga ada oknum dari DPR. Mereka itu adalah preman yang berseragam, tetapi mereka merusik NKRI di negara Republik Indonesia. Mereka juga mengkhianat pemerintah. Mereka juga menggulingkan kabinet merah putih dengan berbahasa malaikat terang. Mereka adalah serigala berbulu domba. Saya sampaikan karena 11 tahun saya mengetahui, karena tidak sia-sia Allah mengutus saya memberangus semua naik mungkar di bumi pertiwi Indonesia merah putih. Mereka merusak NKRI, anak bangsa rakyat Indonesia yang mengatakan mereka anak, tetapi mereka adalah pengkhianat, biadab. Sumbernya dari mana pabriknya? Yaitu Cipta Nagaria bersama menjadi budiman. Demikian juga guru besarnya. Di mana guru besarnya dibeli sama Cipta Nagaria. Ikut serta menistaan agama, melecehkan semua pesantren-pesantren, mencoreng-coreng umat Islam di Indonesia. Saya mohon, sebagai umat Islam yang sungguh-sungguh berbakti kepada Allah, mari kita bersatu usir. Jangan mencemarkan, yaitu siapa? Habib Madur yang sekarang pindah-pindah tempat. Mereka berlari, mereka kadang-kadang ada di Badung, di Gede Bage, mereka ada di mana-mana, mereka ada di villa-villa, mereka semua bersembunyi. Perlu diketahui, ya, hukum rimba lahirnya dari mana? Lahirnya dari PT Sumarkon Tbk MCK, yaitu siapa sutradara gembongnya, globalnya? Cipta Nagaria bersama menjadi budiman yang saatnya mereka hidup sudah dengan penuh kecemasan, terancam. Karena apa? Karena uang harta kekayaan itu bukan milik mereka, milik rakyat anak bangsa Indonesia. Darah keringat, bukan hanya itu, pajak negara dirampok, tanah perkebunan dirobah. Saya sampaikan, yang mengkhianat anak bangsa, mengkhianat pemerintah, mengkhianat negara, mengkhianat presiden. Ingat, di mata Allah kalian debu. Ingat, ya, kalian akan kena ganjil setimpal dengan perbuatan kejahatan. Siapapun Anda, sebagaimana saya sebenarnya dapat ancaman, ya, yang mengataskan pejabat dengan teror. Saya katakan, Tuhan yang Maha Kuasa tahu, saya tidak gentar tercantum nomor itu. Ya, siapapun hubungi saya. Ingat, saya tidak sendiri. Saya bersama yang Maha Kuasa, dan saya bersama dengan rakyat anak bangsa Indonesia. Ingat, Tuhan saksi yang mendukung saya untuk melakukan jumpa pers, ya, untuk membongkar sampai ke akar-akar, bukan hanya 10-20 juta, tercantum 68 juta bukti rekaman semua, agar tidak ada lagi nama Cipta Nagaria di bumi pertiwi Indonesia bersama menjadi, dan sekaligus usir mereka di bumi pertiwi, khususnya Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tabek, dan 18 Sabak. Ini akan terjadi, dan terjadi, ngebuat akan terjadi. Sekalipun
satu pun kalau sudah waktunya, karena sudah terlalu lama. Rakyat anak bangsa dihianati. Sementara ya manisnya, dagingnya dirampas, dikucuk-kucuk, kulit sampah dibuang ke negara. Rakyatlah yang dipakai sebagai budak untuk menyapu, membersihkan bumi pertiwi Indonesia. Dan mereka itulah biadab, ya, sekaligus mereka lah yang mungkar yang tidak perlu ada. Semua sudah diketahui. Mereka lah yang membuat negara khususnya ya tumpul di atas hukumnya. Mereka lah yang bikin. Mereka siapa? Mereka itu bukan rakyat, bukan yang ditindas, bukan yang dijolimi oleh PT Summarecon Tbk, tapi mereka yang berteriak seolah-olah mereka benar mengabdi kepada rakyat. Rakyat anak bangsa Indonesia ingat, sudah mengetahui tipu muslihat gaya-gaya oknum yang merusak citra negara Indonesia, yang menginjak NKRI, yang mengkhianat anak bangsa, yang mengkhianat kabinet merah putih yang bersih, dan mereka semua juga melecehkan institusi TNI, kepolisian. Nah, jelas banyak HP-HP yang bersih yang siap ikut serta masuk di dalam kabinet merah putih tidak akan diam tanpa ada komando, karena ini sudah situasi sangat darurat. Perlu diketahui ya, siapa yang mengkhianat negara, dia pun juga mengkhianat negara, anak-anak cucu. Siapapun yang mengkhianat presiden, siapapun yang mencari keuntungan, siapapun yang ingin memperbutkan mendapat suara, ingat, Allah telah memberikan otoritas kepada korban-korban, khususnya NBA, nasabah, petani, penggarap. Dan perlu diketahui, kita Nagaria jangan buat settingan seni barang. Hari-hari omong kosong, kalian itu pabrik mengatakan, ingat, masih banyak marketing galeri, wartawan oknum. Korban-korban apabila menemui wartawan oknum-oknum dan yang mengatakan ya proses ataupun kaji, ingat, jangan melakukan anarkis, jangan melakukan segala-galanya. Ambil tai, masukin, boberkan dibuka, masukin ke mulut. Saya bertanggung jawab. Dan seterusnya, karena mereka telah mengkhianat, melecehkan ya anak bangsa, dan mereka telah merendahkan hukum di negeri pertiwi Indonesia merah putih. Nah, ini gosok tai semua korban-korban. Saya setuju dan syarat ya, siapapun dia ya, siapapun dia, saya menunggu. Silakan hubungi saya narasumber. Saya yang punya kunci kontak Pandora. Dan akhirnya semua korban-korban memiliki kunci kontak Pandora. Dan saya himbau sekali lagi ibu-ibu, ya, berbalik kanan, tobat. Jangan kena uang, tapi menjual anak, menjual saudara, menjual cucu, itu sama juga membunuh anak bangsa. Berarti sama dengan kita negara yang telah membunuh ekonomi Indonesia. Ini mereka semua yang melakukan jarahan kekayaan anak bangsa Indonesia. Nah, ini lawannya musuhnya NKRI, lawannya musuh rakyat negara. Dan perlu kita harus segera kepolisian Republik Indonesia harus dimusnahkan, bukan hanya tangkap, karena mereka yang menjara ekonomi bumi pertiwi, yaitu rakyat dibuat penderitaan sehingga mereka membunuh ekonomi. Nah, itulah mereka adalah yang melakukan hukum rimba. Dan mereka saat ini, sekali lagi hati-hati dengan alibi mengatakan
omong kosong, kebohongan. Ini sudah 5 tahun lebih. Bahasa ini perlu diketahui oleh korban-korban petani penggarap, oleh nasabah, oleh korban emak. Karena yang ada di belakang mereka semua adalah penjahat, pengkhianat, oknum-oknum preman yang merataskan nama DPR, ya, merataskan nama negara, merataskan kabinet putih, merah putih, merataskan nama ahli hukum, merataskan dan semua. Lihat, ya, kalian debu di mata Allah. Sadar, ya, apa yang kau bohongin rakyat berarti kau membohongin Tuhan. Apa yang kau memiliki kekayaan hanya sementara berarti kau membinasakan hidup diri Anda. Ingat, kepintaran, sarjana, profesor, penduduk, kedudukan, dan semua yang apa itu semua tidak terdaftar, hanya sekedar nafas uang habis sekedar. Sadar, oknum-oknum pejabat, jangan bermain panggung, bersandiwara. Ingat, Allah tidak buta. Allah hidup. Jangan melecehkan Allah. Melecehkan Allah berarti melecehkan rakyat. Taubat semua aparatur. Jangan bersandiwara. Saya menghormati Allah, tapi saya tidak takut dengan kejahatan kalian. Saya siap. Dan saya tidak sendiri. Saya bersama Allah. Saya bersama rakyat. 49 juta. Dan saya jiwa NKRI tidak takut. Iya. Semakin saya diancam, semakin saya bongkar semua. Ingat, ya, saatnya mari kita rakyat amankan dengan keringat darah daging kita. Mari kita bentuk, kembalikanlah kesejahteraan ekonomi. Mari kita bentuk. Jangan biarkan NKRI digoncang-gancing, dirusak, diinjak-injak. Jangan biarkan bumi pertiwi terus-menerus menangis. Mari saatnya tugasnya kita rakyat. Sekarang korban-korban jangan berhenti cari geruduk owner-owner, geruduk direksi-direksi, marketing, pengkhianat yang jangan takut. Kalau ada yang luka itulah mereka hukum 5. Ini lawannya hukum, lawannya rakyat. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Ya, tangkap semua keluarga Cipanagaria. Biarkan rakyat. Jangan menjual nama pemerintah. Banyak rakyat mencela pemerintah karena oknum-oknum pejabat yang merusak birokrasi kepemerintahan di negara Republik Indonesia. Siapa mereka yang hari-hari omong kosong mengataskan NKRI, mengataskan mengabdi kepada Pancasila, mengabdi kepada rakyat, itu semua omong kosong, oknum. Saya tegas, saya siap bongkar, saya siap bersama rakyat akan membersihkan yang melakukan kepada Serikat biadab di mana coba di kabinet. Mari kita rakyat bersihkanlah kejahatan-kejahatan yang berpura-pura iblis mereka neraka yang merusak kabinet merah putih. Saya siap, kita semua anak rakyat. Terus kembalikan semua sejahtera ekonomi yang dirampas, ya, ditindas, dibunuh ekonomi. Siapa mereka? Mereka yang melakukan penjarahan. Nah, itulah yang sebagaimana Presiden Prabowo mengatakan, siap mereka akan melawan bersama aparatur yang akan membersihkan penjara. Itulah yang ada. Cipto Nagaria sutradara, dia adalah global. Gembongnya menjadi Budiman. Mohon pemerintah yang kita raya secepatnya belusukan sentuh. Jangan biarkan ini. Mereka sengaja, mereka udah membentuk kudeta. Mereka adalah makar. Jangan biarkan, mohon kepada pemerintah kabinet putih. Ini pesan. Saya kira tanpa rakyat tidak mungkin ada pejabat. Pejabat tanpa ada pimpinan rakyat, tanpa tidak mungkin juga ada pejabat di kabinet merah putih, di pemerintah maupun di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sadar, jangan
mumpung kekayaan alam yang ada di Indonesia ini yang tidak ada duanya, namun yang merusak oknum pejabat sendiri yang mengkhianat anak bangsa rakyat Indonesia. Saya tidak akan berhenti, tidak akan getar, karena Allah menyuruh saya bersama korban-korban terus mengumumkan. Dan yang paling utama, Cipta Nagaria, semua keluarga-keluarganya menjadi budiman, menjadi musuh rakyat. Ingat, mari kita tangkap hidup-hidup dia, kita adili, ya, transparan di depan anak bangsa Indonesia. Jangan tunggu, siap bersama tentara nasional TNI. Sebagaimana tentara nasional adalah rakyat dan rakyat adalah TNI. Kita bersama bersatu dengan kepolisian Republik Indonesia. Setuju? Mari kita angkat bendera. Mari kita bersama-sama mempunyai jiwa angkari. Kita berpegang keadilan dengan jati diri. Kita berangus dari mungkar yang ada di PT Summarecon. Cipta Nagaria, tangkap bersama. Menjadi budiman. Ingat, yang ada di dalam mereka itu sekarang diludiki oleh preman-preman, jeger-jeger yang berseragam aparatur negara. Mereka lah yang merusak. Jangan takut. Kita yang menggajikan mereka, kita yang membayar mereka, kita juga yang akan memantau sekarang. Ingat, sekali lagi, apabila Cipta Nagaria masih melakukan settingan pegawai-pegawai, direksi-direksi, ingat, kalian adalah ya sifat anjing-anjing, babi-babi, monyet-monyet, binatang hewan. Mereka ini harus dikumpulkan seperti ikan sapu-sapu. Sebagaimana warga dengan kabinet merah putih yang dipimpin oleh Gubernur DKI Pramono, luar biasa. Beliau orangnya betapa bijak, betapa karena mempunyai ilmu, berguru tinggi, padi berisi, namun kenyataan berhasil. Nah, inilah kita harus bersihkan ikan-ikan sapu-sapu yang ada di PT Summarecon Tbk MK Gajah. Nggak mau jadi budiman. Cipta Nagaria anak. Ini adalah bagian rakyat yang harus membersihkan. Inilah komando Allah. Karena ingat, pemerintah adalah pemerintah Allah. Pemerintah Allah adalah pemerintah yang punya negara Indonesia, yang punya seluruh dunia, dan juga yang membentuk negara Indonesia. Sebagaimana perjuangan pahlawan Indonesia yang telah gugur, mereka telah membakti dan mengamalkan, yaitu lahirnya Pancasila merah putih untuk rakyat, untuk bangsa. Sekali lagi, kepada global elit politik, bukan Anda yang punya negara ini, dan perlu pejabat-pejabat jangan acting. Ya, cintai rakyat, berusukan. Cukup dengan berbaju kos sombeng, tapi mempunyai jiwa ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak perlu berdasi-dasi, tidak perlu dengan membawa sebagaimana di mana dalam pelajaran kuliah itu wajar, tapi saatnya turun, berusukan. Itu namanya NKRI, itu namanya mengabdi kepada rakyat. Mengabdilah kekayaan Anda untuk rakyat, bukan rakyat yang dirampas, ditilak, dibawa ke rumah. Silakanlah kau semua itu. Terima kasih. Saya Sofian Jem. Hubungin 08 23 15 18 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam hormat, salam satu hati, salam kebijakan, salam sahabat kita Indonesia Raya Merah Putih. Salam NKRI harga mati. Yang Jimamesa menghimbau khususnya kepada korban-korban petani-petani penggarap, ibu-ibu, waspada, jangan lagi terulang tercuci otaknya karena demi kebutuhan yang secara tidak langsung ibu-ibu telah mengkhianat ya Allah dan mencitrai agama, sama juga mencitrai diri sendiri, dan sama juga menjual ibu kandung atau anak-anak dan cucu ya, dan rekan-rekannya, saudara-saudara sesama kita anak bangsa, yaitu suku Sunda, yang dimana
kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh PT Summarecon Tbk melalui direksi-direksi marketing. Mereka semua adalah binatang-binatang buas yang berseragam direksi, berseragam marketing galeri, berseragam keuangan. Ingat, PT Summarecon ini bukan manusia, tetapi mereka adalah yaitu malaikat-malaikat kutub yang dari neraka diturunkan oleh Allah menyamar sebagai manusia yang ada di dalam struktur organisasi PT Summarecon Tbk MCKJA PTK Agung Kencana, yaitu guru besar globalnya sekaligus gembongnya yaitu Cito Nagaria, Herman Nagaria, Sugianto Nagaria, Marina Budiman. Mereka semua adalah kesatuan dengan Agung Budiman. Ketahui oleh seluruh publik mancanegara dan seluruh hati-hati yang bersih yang siap berjuang untuk rakyat dan bangsa, siap belusungkan karena mereka adalah jiwa yang kaya. Waspada, mereka sudah membentuk kegaduhan, keresahan, sudah memutarbalikkan hukum, melecehkan hukum, merubah biodata, memasukkan dokumen dan menulvasi dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen rakyat, merubah letter C yang bekerja sama dengan oknum-oknum. Perlu diketahui, mereka semua adalah global teroris karena guru besarnya adalah Hatib Mador yang sekarang buronan di mana? Ya, agama dinista karena guru besar sutradaranya adalah Cipto Nagara dengan Muljadi Budiman. Jadi perlu diketahui seluruh kita umat Islam yang ada di Indonesia jangan terprovokasi, jangan terpancing melakukan kejahatan, tetapi mari kita tangkap mereka ya bersatu dengan TNI, dengan kepolisian karena itu sudah satu. Ya, mereka yang menari-menari kekayaan rakyat yang dijarah oleh PT Summarecon menjadi Budiman sehingga mereka berfoya-foya ke sini sana, mereka mengganggu-ganggu, meninggikan semua itu bukan hasil keringat mereka tapi keringat air mata darah rakyat yang dirampas. Bukan hanya itu tetapi pajak negara. Jadi perlu ketahui mereka satu adalah teroris kejahatan yang tidak perlu ada di Bukti dan harus diberangus. Tidak perlu lagi diperlebar, tidak perlu lagi istilahnya meeting-meeting karena mereka itu adalah raja kebohongan hari yang kosong membuat meeting-meeting di mana-mana. Tapi mereka hati-hati, yang perlu waspada. Bahasa mengatakan sekali lagi saya ingatkan mereka mengatakan KJ adalah kejahatan, mereka akan proses itu adalah pembohong. Mereka adalah figurnya dan sekaligus profilnya. Ya, perlu diketahui itu semua mereka itu sudah waktunya ajab dan murka Allah, mereka tidak akan bisa tidur dan mereka sudah dikepung kejahatan karena kekayaan mereka menari-nari itu itulah tabu tuai dan sekarang tidak akan bisa lagi terkecuali Cipto Nagaria sadar tobat, terkecuali nggak tobat ya dia akan mati jadi debu. Ingat ya, karena asalnya dari debu kembali ke debu. Jadi tidak ada kemewahan. Dan sekali lagi, ya mereka adalah teroris. Ya, pemerintah untuk tidak tinggal diam. Jangan biarkan bahasa ini. Bukti, mereka sudah membuat makar, membuat kudeta. Bahkan mereka adalah public figurnya global sekaligus. Mereka adalah yang melakukan penjarahan kepada ekonomi rakyat, menindas, memiskinkan, membunuh, bahkan mendiskriminasi. Itu A1 11 tahun. Ya, saya berjuang sudah Allah SWT yaitu yang Maha Kuasa. Ya, berarti ada di PT Summarecon Tbk. Itu sumbernya sehingga menular kepada oknum-oknum pejabat yang juga melakukan naik mungkar. Nah, ini perlu ya, jangan ada lagi di MKG. Betul, cukup. Ibu Pertiwi sudah menangis, jangan dibiarkan terus menjerit dan menangis. Kita rakyat Indonesia harus merdeka, karena sekali merdeka tetap merdeka. Ingat, NKRI, mari kita jaga kedaulatan, kembalikan suara rakyat, kembalikan kekayaan rakyat, penderitaan rakyat, jangan lagi dimiskinkan. Ingat, berangus semua dari kejahatan yang merusak NKRI Bumi Pertiwi Indonesia. Salam NKRI,
salam hormat, salam satu hati, salam kebijakan, salam Siliasu. Hormat, hidup Indonesia, merah putih, merdeka. Tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani